Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sasha Ali Gunawan. Saya dari Prodi Manajemen dengan NIM 2892 350031. Pada hari ini saya akan mempresentasikan mengenai mata kuliah dari Ekonomi Internasional dengan judul Peranan Ekonomi Luar Negeri dalam Perekonomian Indonesia. Untuk lebih lanjut, kita simak di slide berikutnya. Slide pertama, di sini kita akan agenda kita hari ini adalah kita akan memulai dari konsep devisa, memahami alat bayar apa yang kita pakai agar bisa bertransaksi antar negara. Lalu kita bicara mengenai soal ekspor devisa, prinsip utama kita dalam meraup keuntungan dari pasar global. Kemudian sebagai penutup, kita akan bahas sisi impor dan substitusi impor, sebuah tantangan tentang bagaimana Indonesia mencoba memproduksi sendiri kebutuhan-kebutuhan yang selama ini kita harus beli dari luar. Oke, mari kita mulai dari pembahasan tentang devisa ya teman-teman. Nah, di sini kita akan membahas mengenai devisa. Setelah kita membahas mengenai devisa, kita akan mampu meningkatkan pemahaman tentang devisa. Kemudian kita akan menggali potensi ekspor dan non migas dan non migas. Kemudian kita akan memahami impor dan substitusi impor. Oke, di slide pertama, di sini ada posisi ekonomi Indonesia di dunia. Yang pertama, kekuatan ekonomi. Jadi, Indonesia merupakan salah satu ekonomi berkembang utama dengan potensi besar di pasar global. Kemudian, ada kerjasama ekonomi, artinya penting kolaborasi antar negara dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi dan menciptakan stabilitas keuangan. Kemudian, peringkat Asia Tenggara, artinya sebagai kekuatan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, Indonesia menarik perhatian banyak investor internasional. Peran strategisnya, Indonesia memiliki peran strategis dalam mendukung kerjasama regional dan pengembangan ekonomi global. Jadi, posisi ekonomi Indonesia ini ada di dunia ini ada empat ya, teman-teman. Yang pertama dari segi kekuatan ekonomi, kemudian yang kedua ada kerjasama ekonomi, kemudian peringkat Asia Tenggara, kemudian yang keempat adalah peran strategis. Baik, di slide berikutnya, di sini kita akan membahas mengenai pengertian devisa itu apa. Jadi devisa ini adalah alat pembayaran internasional yang diakui seperti mata uang asing. Contoh, devisa termasuk uang tunai, cek perjalanan, dan surat-surat berharga. Atau kita juga dapat mengartikan devisa ini adalah kekayaan negara dalam bentuk mata uang asing yang diakui secara internasional sebagai alat pembayaran yang bersifat convertible, mudah dipertukarkan artinya. Ya, tadi contohnya bentuknya ya, dapat berupa valuta asing, uang kertas, logam, emas, serta surat berharga seperti wesel asing dan cek perjalanan. Nah, sumber korelasinya berasal dari mana? Berasal dari kegiatan ekspor, pinjaman luar negeri, hibah atau hadiah, serta pariwisata, serta kiriman uang dari WNI yang bekerja di luar negeri. Jadi devisa ini berdasarkan sumber devisa umum, artinya dari ekspor atau jasa, dan devisa kredit dari pinjaman luar negeri. Kalau berdasarkan wujud, devisa kartal, uang tunai, dan devisa giral, surat berharga seperti cek dan asal. Jadi jenis devisa ada dua ya teman-teman. Yang pertama berdasarkan sumber, dan yang kedua berdasarkan wujud. Kita diingat ya, kalau berdasarkan sumber, contohnya itu devisa umum, yaitu ekspor atau jasa. Kalau kemudian dan devisa kredit terdiri dari devisa umum sama devisa kredit. Kalau berdasarkan wujud, ini dari devisa karta dan devisa di Oke, baik. Selanjutnya, di sini kita akan membahas mengenai fungsi dan kegunaan devisa. Yang pertama, pembiayaan pembangunan. Artinya, devisa digunakan untuk mendukung proyek pembangunan infrastruktur dan layanan publik yang vital bagi pertumbuhan ekonomi. Kemudian, yang kedua, pelunasan utang. Jadi, devisa ini penting untuk melunasi utang luar negeri serta membiayai layanan asing yang diperlukan oleh pemerintah perusahaan. Oke, yang ketiga, di sini ada impor barang, memungkinkan negara untuk mendapatkan barang dan jasa yang tidak dapat diproduksi secara lokal, meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kemudian yang keempat,
kegiatan diplomatik. Artinya, dukungan devisa memungkinkan kegiatan diplomatik dan pendidikan internasional, memperkuat hubungan antar negara, dan pertukaran budaya. Oke, di sini aku jelasin lagi ya. Jadi devisa ini berfungsi sebagai salah satu sumber pendapatan negara yang digunakan nih nanti untuk membiayai pembangunan di berbagai bidang. Contohnya, kita mengalokasikan dana untuk proyek infrastruktur publik. Jadi membiayai kegiatan ini. Contoh tadi kan pembangunan ya. Jadi contohnya adalah dengan membiayai kegiatan impor. Jadi penjelasan devisa diperlukan untuk eh, mendatangkan barang-barang dari luar negeri, baik untuk kebutuhan konsumsi, operasional industri, maupun ketahanan. Nah, contoh kita mengimpor bahan baku. Industri, barang modal seperti mesin, bukan perlengkapan, pertahanan, dan keamanan. Oke, lanjut ya. Kita sebagai tadi pelunasan utang ya. Di sini kita contohnya melunasi jasa pihak asing. Nah, digunakan untuk membayar biaya layanan yang diberikan perusahaan atau pihak asing kepada Indonesia. Contohnya, kita pembayaran jasa perbankan, asuransi pelayaran, penerbangan, serta jasa eh, per- perekayasaan, consulting, dan engineering. Nah, tadi kemudian ya, di sini eh, saya juga dapat membayar utang luar negeri. Jadi bisa digunakan sebagai alat untuk melunasi hutang luar negeri, khususnya untuk membayar cicilan pokok dan bunga utang. Oke, Bang Dewi, ya. Kemudian tadi membiayai kegiatan diplomatik ya dan pendidikan luar negeri. Artinya devisa diperlukan nanti untuk mendukung operasional perwakilan negara serta biaya pendidikan ya warga negara di macam negara, di mancanegara. Di contohnya biaya kantor kedutaan itu konsulat di luar negeri serta biaya hidup mahasiswa di Indonesia yang menempuh studi di luar negeri. Nah, dan yang tadi kemudian mendukung delegasi seni dan olahraga. Artinya digunakan nih untuk membiayai pengiriman tim yang mewakili bangsa dalam ajang internasional. Contohnya, biaya pengiriman biaya pengiriman tim kesenian untuk festival budaya atau kontingen olahraga untuk kompetisi internasional. Ya. Kemudian ada juga fungsinya untuk pemberian bantuan internasional. Jadi devisa ini nanti akan dialokasikan sebagai bentuk solidaritas kepada negara lain yang membutuhkan dukungan finansial yang mendesak. Contohnya, kita memberikan sumbangan dana ke negara-negara lain yang sedang mengalami musibah atau bencana alam. Ya. Selanjutnya, membiayai wisatawan Indonesia. Artinya, devisa ini diperlukan nih nanti untuk memenuhi kebutuhan transaksi warga negara Indonesia saat berada di luar negeri. Nah, contohnya penggunaan valuta asing oleh wisatawan Indonesia untuk biaya perjalanan dan belanja di negara tujuan. Ya, oke, baik. Kita akan ke slide berikutnya ya, teman-teman. Di sini ada sumber devisa untuk perekonomian Indonesia. Ya, untuk perekonomian ya. Ekspor barang atau jasa. Artinya ekspor barang dan jasa menjadi sumber utama devisa, meningkatkan pendapatan nasional melalui perdagangan internasional. Kemudian yang kedua, di sini ada hibah. Hibah dari negara-negara donor membantu proyek-proyek sosial dan ekonomi tanpa perlu pengembalian. Kemudian ada pinjaman luar negeri, artinya pinjaman dari lembaga internasional dan negara lain mendukung nih investasi dan pembiayaan pembangunan di Indonesia. Kemudian ada laba investasi. Maksudnya ini adalah laba dari investasi luar negeri nanti memperkuat cadangan devisa dan membantu pertumbuhan ekonomi nasional. Oke ya, di sini aku jelasin lagi ya teman-teman ya. Yang dimaksud tadi ekspor barang dan jasa. Ini adalah sumber devisa yang paling utama dan berkelanjutan bagi sebuah negara. Ya tadi ekspor barang menjual komoditas dalam negeri ke pasar internasional. Indonesia mengandalkan dua kategori besar. Yang pertama migas, minyak bumi dan gas alam, sama migas dan non migas. Kalau non migas itu adalah hasil pertanian kayak karet, kopi, teh, hasil laut, ikan, udang, hasil tambang, batu bara, nikel, serta produk manufaktur kayak tekstil, kayu, terus lapis, dan lain sebagainya. Kalau ekspor jasa, kita memberikan layanan kepada pihak luar negeri. Artinya sektor yang paling menonjol adalah para wisata, di mana turis asing ini memerlukan mata uang negara mereka dengan rupiah untuk bertransaksi di Indonesia.
Oke, yang kedua, pinjaman luar negeri, devisa kredit. Itu artinya negara seringkali melakukan pinjaman internasional untuk menutup defisit anggaran atau mempercepat pembangunan infrastruktur. Ya, sumbernya bisa berasal dari lembaga keuangan internasional seperti Bank Dunia atau IMF maupun pinjaman antar pemerintah bilateral. Nah, sifatnya jadi devisa ini disebut sebagai devisa kredit karena harus dibayar kembali di masa depan beserta dengan bunganya. Yang ketiga tadi ada hibah. Hibah ini juga kita sebut sebagai hadiah. Artinya berupa pemberian dana atau barang dari negara lain atau badan internasional yang bersifat sukarela dan tidak mengikat. Jadi tidak perlu dibayar kembali. Jadi fungsi ini biasanya diberikan untuk misi kemanusiaan, terus penanggulangan bencana atau bantuan pembangunan nasional. Yang keempat, di sini ada laba investasi ya, atau penanam modal, penerimaan bunga atau laba lah. Seperti itulah teman-teman ya. Jadi investasi investasi asing ini masuk modal dari investor luar negeri untuk mendirikan perusahaan atau proyek di Indonesia, membawa devisa dalam jumlah yang cukup besar. Jadi penerimaan kalau dari penerimaan luar negeri, keuntungan atau bunga yang diperoleh dari investasi pemerintah atau warga negara Indonesia ditempatkan di luar negeri, kemudian ditransfer kembali ke dalam negeri. Nah, yang kelima tadi ada tambahan lagi yaitu kiriman uang dari luar negeri atau remitansi ya. Jadi remitansi ini adalah dana yang dikirimkan oleh warga negara Indonesia, WNI yang bekerja di luar negeri, sering disebut sebagai pahlawan devisa kepada keluarga mereka di Indonesia. Dampaknya nanti uang asing yang dikirimkan ini akan masuk ke sistem perbankan nasional dan memperkuat cadangan devisa negara. Oke, baik. Selanjutnya teman-teman di sini kita ada jenis-jenis devisa dalam ekonomi. Yang pertama berdasarkan kepemilikan. Devisa dapat dimiliki oleh pemerintah, perusahaan, atau individu masing-masing dengan tujuan dan kegunaan yang berbeda-beda. Terus ada yang kedua berdasarkan wujud. Devisa dapat berupa uang tunai, cek, atau surat berharga yang memiliki nilai tukar di pasar internasional. Yang ketiga berdasarkan sumber. Devisa berasal dari berbagai sumber, termasuk ekspor, investasi asing, dan remitansi negara tenaga kerja di luar negeri. Kemudian berdasarkan penggunaan. Devisa digunakan untuk berbagai keperluan seperti transaksi perdagangan, pembayaran utang dan investasi di luar negeri. Oke, baik teman-teman, aku jelasin ya teman-teman maksud di sini itu seperti apa. Tadi kan berdasarkan kepemilikan ya, devisa diperoleh dari aktivitas murni. Kan tadi devisa dibagi dua ya. Yang pertama devisa umum sama devisa kredit. Nah, devisa yang diperoleh dari aktivitas ekonomi murni seperti ekspor barang, penjualan, jasa seperti pariwisata atau bunga, modal dari investasi di luar negeri, negara memiliki kebebasan penuh dalam menggunakan devisa ini tanpa kewajiban pengembalian. Nah, kemudian kalau devisa kredit yang berasal dari pinjaman bantuan luar negeri, ya. Tadi karena statusnya adalah pinjaman, jadi devisa ini menjadi utang yang harus dibayar kembali di masa depan, ya. Yang biasanya tentu ditentukan untuk proyek tertentu. Oke, baik. Selanjutnya ya, di sini udah ada 4 jenisnya ya, teman-teman. Nah, di sini kita akan membahas mengenai ekspor migas dan non migas. Oke, baik teman-teman. Di sini ada sumber devisa migas dan non-migas ya. Oke, ekspor migas dan non-migas adalah sumber devisa utama bagi perekonomian Indonesia. Ada dua kelompok ya. Ekspor terbagi dalam dua kelompok migas dan non-migas, masing-masing dengan peranan yang sangat penting. Nah, maksud di sini adalah ekspor migas ini adalah minyak dan gas bumi. Jadi sektor ini pernah menjadi tulang punggung utama ekonomi Indonesia pada masa lalu, era oil boom. Nah, komoditas ini mencakup minyak mentah, hasil minyak seperti bensin atau pelumas, dan gas alam, LNG atau LPG. Karakteristik nilai ekspor migas sangat bergantung pada kuota produksi nasional dan fluktuasi harga minyak mentah di pasar internasional. Kalau tren saat ini, peran migas cenderung menurun dibandingkan beberapa dekade lalu seiring dengan peningkatan konsumsi dalam negeri dan penurunan produksi sumur minyak tua. Kalau ekspor non migas, sektor ini biasanya menjadi motor penggerak utama ekspor Indonesia karena lebih beragam dan berkelanjutan.
Komoditas utamanya berdasarkan data sekitar 60% ekspor non-migas didominasi oleh komoditas pertanian seperti karet, kopi, teh, udang, dan lada. Kalau hasil tambang, batu bara, nikel, dan emas. Kemudian ada hasil industri, kelapa sawit, CPO, tekstil, kayu lapis, dan alas kaki. Nah, keunggulannya, jadi sektor ini lebih mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dibandingkan dengan sektor migas yang bersifat padat modal. Oke, baik. Selanjutnya kita akan ke slide berikutnya ya. Oke, baik teman-teman, kita lanjut ya. Di sini ada strategi utama untuk memperkuat struktur ekonomi nasional, khususnya dalam mengurangi ketergantungan pada komoditas mentah dan meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri di pasar global. Yang pertama ada enhancing non-oil product competitiveness, artinya meningkatkan daya saing produk non-migas. Jadi, upaya untuk membuat barang-barang buatan Indonesia ini seperti tekstil, kopi, elektronik, dan furnitur lebih unggul dibandingkan produk negara lain. Jadi fokusnya ini perbaikan standar kualitas internasional, penetapan harga yang kompetitif, serta eh, serta perluasan ya akses pasar ke negara-negara baru di luar mitra tradisional. Kemudian ada fostering innovation in product development, artinya mendorong inovasi dalam pengembangan produk. Ya, jadi mengubah pola pikir dari sekedar menjual bahan mentah menjadi menjual barang jadi yang memiliki sentuhan teknologi atau desain yang unik. Jadi fokusnya ini investasi di bidang riset dan pengembangan R&D serta pemanfaatan teknologi digital revolusi industri 4.0 untuk menciptakan produksi yang sesuai dengan tren kebutuhan konsumen global masa kini. Ya, yang ketiga ada maximizing efficiency in production process. Jadi memaksimalkan efisiensi dalam proses produksi. Jadi artinya kita mengoptimalkan penggunaan sumber daya, tenaga kerja, energi, dan bahan baku agar biaya produksi menjadi serendah mungkin tanpa mengurangi kualitas. Ya, fokusnya kita penggunaan mesin-mesin modern, otomatis, perbaikan manajemen rantai pasok, kemudian dan pengurangan pemborosan agar perusahaan bisa tetap untung meski harga di pasar dunia sedang ketat. Jadi kombinasi dari ketiga poin ini bertujuan agar ekonomi Indonesia tidak lagi hanya bergantung pada harga minyak dan gas, melainkan pada industri manufaktur yang kuat, modern, dan mandiri. Oke, kita akan bahas ke slide berikutnya. Oke, baik teman-teman. Di sini kita akan membahas mengenai pilar penting dalam memperkuat struktur ekonomi suatu negara agar mampu bersaing di pasar global. Berikutnya ada yang pertama, kita meningkatkan keterampilan tenaga kerja untuk daya saing. Artinya, fokus pada pengembangan kualitas sumber daya manusia, SDM-nya, agar memiliki keahlian nih yang relevan dengan kebutuhan industri modern, terutama di era revolusi industri 4.0. Jadi tujuannya tenaga kerja yang terampil akan lebih produktif, inovatif, dan mampu menghasilkan produk berkualitas tinggi dengan standar internasional, sehingga produk dalam negeri lebih kompetitif dibanding produk di negara lain. Contohnya, kita melakukan pelatihan sertifikasi profesi, kemudian pendidikan vokasi, dan penguasaan teknologi digital bagi pekerja industri. Yang kedua, kita akan memaksimalkan investasi untuk pertumbuhan ekonomi. Jadi upaya untuk menarik modal, baik dari dalam negeri, PMDN, maupun asing, PMA. Jadi untuk membangun pabrik infrastruktur dan sektor produktif lainnya. Tujuannya, investasi menciptakan lapangan kerja baru, kemudian memicu transfer teknologi, dan meningkatkan kapasitas produksi nasional yang pada akhirnya mempercepat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Ya, contohnya penyederhanaan izin usaha melalui online single submission (OSS) atau pembagian insentif pajak bagi investor yang membangun industri bernilai tambah tinggi.
Yang ketiga, kita membangun kolaborasi internasional untuk ekspor. Artinya kita menjalin kemitraan strategis dengan negara lain atau lembaga internasional untuk memperluas jangkauan perdagangan. Jadi nanti tujuannya ini kalau kolaborasi ini untuk membantu ya, membantu menurunkan hambatan perdagangan seperti tarif pajak. Kemudian kita akan mempermudah akses logistik dan mempercepat pertukaran informasi mengenai tren pasar luar negeri. Contohnya seperti perjanjian perdagangan bebas FTA, partisipasi dalam forum ekonomi seperti APEC atau WTO, serta kerjasama antara pengusaha lokal dengan mitra distribusi di mancanegara. Ya, jadi kesimpulannya jika SDM terampil, poin pertama didukung oleh modal investasi yang kuat di poin kedua dan akses pasar global terbuka luas di poin ketiga. Maka ekonomi luar negeri Indonesia ini nanti akan semakin kokoh dan mandiri. Oke, baik. Kita akan ke slide berikutnya, teman-teman ya. Di sini ada impor dan substitusi impor dalam ekonomi. Impor Indonesia meningkatkan pesat mengakibatkan defisit neraca perdagangan yang perlu dikelola dengan bijaksana. Jadi kegiatan ini jadi impor ini adalah kegiatan membeli atau memasukkan barang dan jasa dari luar negeri ke dalam pasar domestik ya untuk memenuhi kebutuhan yang tidak dapat diproduksi sendiri atau jumlahnya belum mencukupi di dalam negeri. Contohnya, Indonesia mengimpor gandum dari Australia untuk bahan baku mie instan atau mengimpor mesin-mesin pabrik berteknologi tinggi dari Jerman. Nah, yang kedua di sini ada substitusi impor atau SI ya. Artinya nih, di sini tujuannya substitusi impor adalah mengurangi ketergantungan, memperkuat industri lokal, dan menghemat devisa negara. Oke, strategi ekonomi ini nanti untuk menggantikan ya barang-barang yang biasanya diimpor dengan barang hasil produksi industri dalam negeri sendiri. Jadi tujuannya untuk menghemat devisa dan menciptakan kemandirian ekonomi. Contohnya, alih-alih kita mengimpor pakaian jadi di luar negeri. Jadi pemerintah mendukung industri tekstil lokal untuk memproduksi pakaian tersebut sehingga kebutuhan masyarakat terpenuhi oleh produk domestik. Yang ketiga, industri industrialisasi isi ya isi itu kepanjangan dari import substitution industrialization ya, sedikit saya teman ya. Jadi sini artinya adalah kebijakan isi fokus ya pada barang konsumsi primer untuk mencapai kemandirian ekonomi dan memperkuat pasar domestik ya. Mohon maaf ya teman-teman kalau belibet ya. Oke, baik. Jadi penjelasan di sini adalah kebijakan industrialisasi yang berfokus pada pembangunan sektor manufaktur dalam negeri dan memberikan perlindungan proteksi agar industri lokal bisa tumbuh tanpa gangguan persaingan dari produk asing. Jadi contohnya kita pembangunan industri petrokimia dan pabrik-pabrik pupuk di Indonesia untuk menunjang sektor pertanian agar petani tidak bergantung pada pupuk impor dalam meningkatkan produksi padi. Kemudian ada tantangan substitusi, artinya perusahaan asing mendominasi pasar dan risiko monopoli ya, dapat menghambat pertumbuhan industri lokal yang sehat. Artinya, industri lokal seringkali tetap tumbuh mengimpor mesin dan bahan baku, menolong sehingga impor tidak benar-benar hilang atau berubah wujud ya. Karena pendapatan masyarakat terbatas ya. Jadi pasar domestik ini bisa cepat lebih penuh sehingga barang tidak terserap maksimal. Kurangnya efisiensi rendah, kurangnya persaingan dengan banyaknya produk asing terkadang membuat industri dalam negeri menjadi kurang inovatif atau memiliki biaya produksi yang cukup mahal. Ya, contoh sebuah pabrik mobil nasional yang diproteksi tinggi mungkin tetap harus mengimpor mesin utamanya dari Jepang dan harga jualnya juga menjadi mahal bagi masyarakat karena biaya produksi dalam negeri yang belum efisien ya teman-teman. Jadi ekonomi luar negeri saat ini sedang berada di masa transisi ya teman-teman. Ekonomi luar negeri saat ini sedang berada di masa transisi dari ketergantungan pada komoditas mentah menuju industri manufaktur yang lebih modern. Keberhasilan ekonomi nasional sangat bergantung pada kemampuan negara dalam mengelola devisa secara bijak dan meningkatkan daya saing produk lokal di internasional ya.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Kalau misalnya ada kata-kata yang masih belibet atau bagaimana, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.